Jika kami ini ada kepunyaan-Mu, jika kami ini adalah milik-Mu, mohon kiranya Tuhan memperlengkapi kami lewat kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman-Mu boleh mengubah setiap bagian-bagian dan sisi-sisi kehidupan kami yang tidak berkenan. Biarlah firman-Mu boleh menjadi pelita bagi kaki kami, terang bagi jalan kami, kemanapun kami melangkah. Biarlah firman-Mu boleh membentuk kami, bahkan melepaskan kami dari belenggu dosa, sehingga hidup ini hanya bagi Tuhan, bukan untuk kami lagi, dan juga bukan untuk dunia ini lagi. Tetapi kami sudah komitmen sejak percaya dan menerima Kristus bahwa hidup kami hanya untuk Engkau. Karena itu Tuhan, pakai dan bentuklah. Dari waktu ke waktu, tak bosan-bosannya kami mempersembahkan diri untuk dibentuk oleh Tuhan. Ini kesempatan Kau bicara kepada kami dengan penuh otoritas ilahi. Pakailah hamba-Mu yang sederhana dan terbatas dan lemah ini. Biarlah boleh Tuhan pakai melalui kuasa Roh Kudus-Mu menyampaikan isi hati Tuhan dan maksud-maksud Tuhan bagi kami. Kami yang duduk mendengarkan boleh mendengar dengan saksama, dan kami boleh menerima isi hati Tuhan, firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami mempersembahkan kebenaran firman Tuhan sore hari ini. Amin. Amin. Shalom saudara-saudara kalian. Rasanya sudah lama sekali kita tidak berjumpa dan tidak tatap muka juga. Ya, saya sangat bersyukur bisa ada dan berdiri di depan Bapak Ibu hari ini. Tuhan izinkan dua peristiwa yang sangat berbeda suasana dalam hidup saya dalam bulan yang lalu. Satu sisi saya baru saja wisuda dan saya rasa sukacita. Tapi setelah wisuda saya juga rasa ada duka cita. Dan itulah hidup, ada suka, ada juga dukanya. Dan pada kesempatan ini saya ingin berterima kasih kepada jemaat Tuhan yang sangat mendukung studi saya sehingga hampir 5 tahun boleh selesai. Dan saya juga sangat bersyukur dan berterima kasih kepada Bapak Ibu yang menguatkan saya pada saat-saat saya sedang lemah. Dan doa saya ya Tuhan hanya yang akan membalas segala kebaikan Bapak Ibu semua. Dan itu semua menginspirasi saya untuk mau bicara tentang satu tema sepanjang bulan ini, tentang yang namanya suffering. Suffering ini bicara tentang penderitaan, ya. Ya, saudara, akhirnya saya pikir kita perlu belajar tentang penderitaan. Hamba Tuhan sekalipun ketika menderita, banyak hamba Tuhan yang tidak siap. Kita perlu memahami itu, apa itu penderitaan. Penderitaan bukanlah sesuatu yang mudah untuk dipahami. Ada banyak orang bisa kecewa sama Tuhan. Ada banyak orang bisa marah sama Tuhan karena penderitaan. Nah, tapi kalau kita udah belajar apa kata Alkitab tentang penderitaan, saya rasa tidak ada alasan untuk kita berkata-kata lagi kepada Tuhan. Suffering bagian pertama ya. Nah, saudara, sepanjang bulan Agustus ini kita akan melihat ini ya. Udah mau jalan dia. Nah, coba kita baca dulu satu bagian dari firman Tuhan, Roma 5 ayat 1 sampai 5. Saya ajak kita baca bersama-sama. Demikian firman Tuhan, 2, 3. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji,
Dan tahan uji menimbulkan pengharapan, dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Saudara, bagian ini ditulis oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Dan yang menarik, dia berkata bahwa satu sisi kita itu sedang hidup dalam damai sejahtera. Saudara jangan berpikir, oh, hidup orang Kristen itu pasti damai sejahtera, pasti sukacita selamanya, pasti bahagia gitu ya. Satu sisi Rasul Paulus mengakui betul kita sebagai umat Tuhan itu hidup dalam damai sejahtera. Tidak ada masalah, semua berjalan dengan baik-baik saja. Itu satu sisi. Maka dia bilang kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah karena Tuhan kita Yesus Kristus. Tapi begitu tiba di dalam ayat 3, wah, bukan hanya itu katanya. Bukan hanya sisi di damai sejahtera saja, tetapi ada sisi yang lain yang kau harus paham. Dan sisi ini kau harus mengerti. Kau tidak boleh berkata hidup dalam kekristenan hanya ada damai sejahtera, sukacita dan kebahagiaan. Itu salah besar. Bahwa sisi yang lain ternyata kita juga akan menerima yang namanya kesengsaraan. Jadi selalu ada dua ini, saudara. Satu sisi betul kita hidup dalam damai sejahtera, tapi Paulus bilang satu yang lain, kesengsaraan, itu adalah bagian dari kasih karunia Tuhan. Nah, saudara, memahami bagian ini tidak mudah seperti yang saya katakan. Karena itu sepanjang bulan Juli ini, Agustus ini, kita akan belajar tentang ini, saudara. Pertama kita akan lihat pengertian tentang suffering atau penderitaan. Minggu depan kita akan lihat rencana Allah dan penderitaan. Ternyata Tuhan bisa pakai yang namanya penderitaan. Dan nanti kita akan lihat jenis-jenis penderitaan yang dialami manusia. Betul, ada yang layak untuk dijalani, tapi ada yang gak worth it untuk dijalani. Ada penderitaan yang memang Tuhan gak inginkan. Nanti kita akan lihat di minggu ketiga. Nah, yang keempat, saudara, bagaimana kita harus bersikap ketika kita mengalami yang namanya penderitaan, saudara. Karena itu hari ini kita akan lihat yang pertama, apa itu suffering? Apa itu penderitaan? Dari manakah asal usul penderitaan itu? Ya, dan mengapa Tuhan mengizinkan penderitaan itu? Alasan dan tujuannya apa? Kita akan lihat ini untuk pertama, ya, untuk seri pertama ini. Nah, saudara-saudara, kita melihat yang pertama adalah pengertian daripada penderitaan. Dalam bahasa asli yang pertama disebut bahasa Ibrani sevel, ya, sevel atau sevel. Ini menunjukkan kepada rasa sakit, saudara. Ketika kita merasa ada rasa sakit, dalam bahasa Ibrani disebut sevel. Dan itu nggak menunjuk pada satu rasa sakit yang satu dimensi saja, enggak. Ternyata rasa sakit yang dimaksudkan di situ, yang pertama rasa sakit secara fisik. Ketika kamu kepentok, lalu kamu biru-biru, lalu membengkak dan akhirnya berdarah. Wah, menderita. Waktu saya di kateter, saudara, dokternya bilang, wah, enggak ada apa-apa, sore nanti Bapak udah bisa pulang. Oh, saya seneng dong. Waktu saya sampai ke kamar, lu makin sore makin membengkak tangan saya. Saya bilang, gimana mau pulang sore? Ngangkat tangan nggak bisa. Bengkak sekali, saudara. Menggenggam aja nggak bisa. Merah dan gedenya luar biasa. Akhirnya waktu di besok dia lihat, oh, kurang latihan. Nggak bisa, mau gerakin nggak bisa. Karena saya rasa betul waktu mereka nusuk itu, saudara, ternyata saya yakin betul mereka nusuknya keliru atau mungkin kelewatan gitu kira-kira, sehingga kena bagian terdalam. Jadi menderita sekali. Jadi gara-gara itu nambah 2 hari lagi, yang harusnya cuma semalam jadi 3 hari, saudara, 3 malam. Ya, dan tidak hanya fisik, saudara. Rasa sakit yang dimaksudkan di sini juga secara spiritual, secara mental. Cek. Oh, ini KO ini. Secara mental, secara emosional, secara psikis. Ada kalanya kita menderita secara psikis, mental kita, emosional kita, ya, bahkan spiritual kita, bagian yang terdalam dalam jiwa kita.
Ketika Daud mengatakan, hai jiwaku, mengapa aku tertekan? Itu adalah penderitaan, saudara, yang dimengerti dari bagian ini. Nah, saudara-saudara sekalian, lalu kita lihat di dalam bahasa Yunani. Di dalam bahasa Yunani juga mengandung hampir hal yang sama, cuma katanya berbeda. Ada dua kata yang Ada dua kata yang juga dipakai di dalam bahasa Yunani, algos dan pathos. Algos dan pathos itu, saudara, sama-sama menyatakan rasa sakit. Tapi rasa sakit yang berbeda. Algos itu rasa sakit secara fisik ya. Sedangkan pathos itu rasa sakit secara fisik dan juga secara kejiwaan. Nah, lalu ada satu kata lagi, thlipsis namanya. Ini juga dipakai untuk kesengsaraan, penderitaan, dan kesusahan. Nah, dalam bahasa Indonesia sangat dipahami, segala sesuatu yang menyusahkan hati, tidak menyenangkan hati, menyedihkan hati, mendukakan hati, itu penderitaan. Ini menurut bahasa Indonesia. Lalu akhirnya kita mengerti banyak kata-kata yang sinonim dengan penderitaan. Ketika kita baca kesengsaraan, itu penderitaan, saudara. Ketika kita mendengar kesakitan, itu penderitaan. Kesusahan, kemalangan, kesedihan, kesukaran, gitu ya. Kesulitan, tekanan, bencana sekalipun, malapetaka, keputusasaan, bahkan pencobaan, itu adalah penderitaan. Saudara, terlalu banyak definisi atau pengertian daripada yang namanya penderitaan. Penderitaan itu sebuah hal yang sudah mengakar kemana-mana, saudara, sehingga dapat dimengerti dalam berbagai kata dan bahasa oleh manusia. Bahkan manusia begitu banyak nama untuk menyebutkan yang namanya penderitaan. Nah, kemudian kita lihat poin yang kedua. Kita mau melihat dari mana sebetulnya penderitaan itu. Sejak kapan dan dari mana asal usulnya. Saudara, waktu kita membaca Kejadian pasal 1, ketika Tuhan menciptakan dunia ini, mulai dari hari pertama sampai hari yang ke-6, ada satu kata yang selalu diulang oleh Tuhan, semuanya itu baik. Tuhan melihat semuanya itu baik. Bahkan ketika dia menciptakan manusia, dia melihat sungguh amat baik. 5 kali dia berkata, Tuhan melihat semuanya itu baik. Tapi ada 1 kali dia berkata, sungguh amat baik. Yaitu ketika ciptakan manusia. Artinya ketika Tuhan menciptakan alam semesta ini, maka dia adalah menciptakannya dengan sesuatu yang kategori baik. Tidak ada kategori nggak baik. Ketika dia menciptakan terang pada hari pertama yang memisahkan siang dan malam, Tuhan melihat itu baik. Ketika Tuhan menciptakan cakrawala pada hari kedua yang memisahkan antara air di bawah dan uap air di atas, gitu ya. Tuhan melihat semuanya itu baik. Ketika diciptakan daratan dan tumbuh-tumbuhan, Tuhan melihat semuanya itu baik. Ketika diciptakan benda-benda langit, matahari dan bintang-bintang, Tuhan melihat semuanya itu baik. Ketika diciptakan binatang di darat dan yang di udara dan di laut pada hari kelima, dia juga melihat semuanya baik. Dan yang keenam, ketika ciptakan manusia, dia lihat sungguh amat baik. Jadi masa penciptaan boleh dikatakan seluruhnya baik. Nah, kalau di sana muncul penderitaan, maka pasti dalam pandangan Tuhan itu kurang baik. Karena itu dapat disimpulkan pada masa penciptaan, penderitaan belum ada. Pada masa Tuhan menciptakan dunia ini, alam semesta ini dengan segala isinya, belum ada yang namanya kesengsaraan, kesakitan, kesukaran, kesusahan. Itu belum ada. Kalau begitu, kapan dia muncul? Kapan dia
ada dan eksis di dunia ini. Kita baru tahu ketika di pasal yang ketiga, di Kejadian pasal yang ketiga, ada satu tragedi yang terjadi di sana, yaitu ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa. Nah, waktu Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, ini peristiwa dapat dibaca, dimengerti oleh seluruh manusia berabad-abad yang lalu sampai hari ini. Karena itu para peneliti Alkitab, para penafsir, para teolog membuat satu kesimpulan. Mereka melahirkan 3 kesimpulan. Bahwa ada 3 penyebab lahirnya yang namanya penderitaan. Yang pertama menurut mereka adalah ini, dosa. Ya, yang pertama namanya dosa. Mereka berkata, dosalah yang menyebabkan manusia berdosa, menderita. Karena dosa memisahkan manusia dari Allah. Dosa merusak relasi manusia dengan Allah. Dosalah yang membuat Allah jijik melihat manusia. Dan dosa juga yang membuat Allah harus adil, harus menghukum manusia. Dengan demikian lahirlah yang namanya penderitaan, karena Allah penuh kekudusan. Tidak hanya itu, dosa merusak gambar dan rupa Allah yang ada pada diri manusia itu. Sehingga manusia mengalami yang namanya kerusakan total. Dan yang terakhir akibat dari dosa, ya, berlahirlah berbagai penderitaan dan kesusahan, dan manusia ditetapkan harus mati. Nah, ini yang pertama menurut kesimpulan mereka, bahwa sejak kejatuhan manusia dalam dosa, para teolog mengatakan dosa adalah satu penyebab manusia menderita. Tapi ada yang kedua. Yang kedua adalah iblis. Mereka juga melihat iblis sebagai faktor yang menyebabkan lahirnya yang namanya penderitaan. Iblis adalah dari dulu adalah musuh Tuhan. Dia seterunya Tuhan dan seterunya orang percaya. Dia selalu ingin menggagalkan rencana Tuhan, saudara. Tetapi karena iblis tidak bisa melawan Tuhan, maka dia berpaling kepada manusia. Dia harus merusak bagaimana manusia harus hidup di hadapan Tuhan. Dia harus jadikan manusia menjadi sasaran. Dia penipu, dia pendusta, serta dia menjebak manusia untuk jatuh dalam dosa. Iblis menyesatkan banyak orang, saudara. Dan supaya banyak orang mengikut dia dan gak percaya Tuhan. Dia bahkan mengajak manusia memberontak melawan Tuhan. Dan akibat kelicikan iblis inilah, maka manusia mengalami banyak kesengsaraan, penderitaan. Tapi ada lagi yang ketiga. Para teolog berkata, bukan hanya dosa, bukan hanya iblis, saudara, yang menyebabkan manusia merasa menderita atau mengalami penderitaan. Ada satu lagi menurut mereka, yaitu kehendak bebas daripada manusia, yang disebut free will. Saudara, karena kehendak bebas inilah manusia akhirnya jatuh ke dalam dosa. Coba seandainya Tuhan ciptakan manusia cuma satu kehendak bebas saja, atau satu kehendak saja, yaitu kehendak untuk taat sama Tuhan saja, kehendak untuk memilih Tuhan saja, tidak ada kemungkinan untuk pilih yang lain, maka pasti manusia tidak akan jatuh dalam dosa, kan? Karena itu mereka melihat kehendak bebas ini adalah menyebab salah satu manusia harus menderita. Ya, Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa itu karena kehendak bebas yang Tuhan taruh dalam diri mereka. Dan oleh kehendak bebas itu, mereka boleh memilih dan menjadi apa saja. Mereka bisa pilih Tuhan dari satu sisi, tapi di sisi yang lain mereka boleh juga memilih iblis satu sisi. Karena kehendak bebas itu. Jadi akibat daripada kehendak bebas ini, saudara, akhirnya manusia menderita dan sengsara karena salah memilih. Nah, saudara-saudara sekalian, 3 penyebab lahirnya penderitaan itu sebenarnya tidak salah sepenuhnya. Tidak ada yang keliru. Ya, bahkan banyak yang mengatakan dan menyimpulkan bahwa ketiganya ada andilnya masing-masing. Dosa, iblis, kehendak bebas manusia itu terlibat semua ketika manusia jatuh ke dalam dosa. Semuanya mengalami yang namanya bagiannya sendiri.
Dan ini disebut sebagai sesuatu yang utuh dari ketiga hal itu. Tapi kemudian dalam perkembangannya, dalam teologi Reform, dalam teologi John Calvin, mereka akhirnya memandang satu hal. Sebenarnya ada satu alasan lagi mengapa penderitaan itu muncul. Mengapa penderitaan itu ada di dunia ini? Ada satu lagi alasan dan penyebab penderitaan itu ada. Dan itu disebut bagian yang keempat. Sebenarnya inilah yang disebut dengan diizinkan oleh Tuhan. Yang keempat ini banyak orang gak bisa terima. Kalau dosa menyebabkan saya menderita, saya masuk akal. Iblis menyebabkan aku menderita, itu logikanya nyambung. Kesalahan kehendak bebasku menyebabkan aku menderita, oke, aku bisa terima. Tapi kalau diizinkan oleh Tuhan, mana mungkin? Apalagi Kristen progresif yang akhir-akhir ini mulai merebak di mana-mana. Mereka nggak percaya Tuhan yang maha baik nggak mungkin mengizinkan yang jahat. Mereka nggak bisa terima bagian ini, saudara. Tetapi prinsip ini, ajaran ini sangat kuat dan kental di dalam Alkitab. Saudara, tidak ada satupun yang terjadi di luar kontrol Tuhan. Masalahnya Tuhan itu seorang yang berdaulat. Dia punya kedaulatan, dia punya kontrol atas alam semesta ini. Maka kalau ada sesuatu kalau ada sesuatu yang muncul, itu pasti atas kedaulatan Tuhan. Dia tahu apa itu yang muncul. Kalau tiba-tiba penderitaan akhirnya ada, Tuhan sudah pasti tahu apa itu penderitaan. Pasti itu dalam kontrol dia dan kedaulatan dia. Nah, kalau sampai itu eksis di tengah-tengah, bahkan di dalam hidup manusia, maka itu pasti Tuhan izinkan atau Tuhan biarkan. Saudara, di dalam teologi, kedaulatan Tuhan itu dijabarkan dalam 4 hal. Coba ingat sana, saya nggak catat di situ ya. 4 hal kedaulatan Tuhan itu dijabarkan dalam 4 level ini. Yang pertama itu ditetapkan oleh Tuhan. Contohnya kita ini ditetapkan untuk diselamatkan, dipilih sebelum dunia dijadikan. Ini kedaulatan Tuhan yang paling tinggi. Yang kedua itu dikehendaki oleh Allah. Ini 2, yang kedua. Tapi ada yang ketiga, istilahnya berbeda. Itu diizinkan oleh Tuhan. Dalam kedaulatan Tuhan ada level diizinkan oleh Tuhan. Dan ada satu yang paling bawah, yaitu dibiarkan oleh Tuhan. Coba bisa dihafal, ditetapkan oleh Tuhan, dikehendaki oleh Tuhan, diizinkan oleh Tuhan, dibiarkan oleh Tuhan. Mohon tidak lupa ya, ini penting sekali, ini ajaran dasar dan ajaran Kristen. Nah, saudara-saudara, 2 yang pertama, Tuhan itu bersifat aktif, saudara. Ketika Tuhan menetapkan, ketika Tuhan menghendaki, maka Tuhan itu bersifat aktif di dalamnya. Tapi ketika Tuhan mengizinkan dan membiarkan, Tuhan bersifat pasif. Maka ketika penderitaan itu muncul, Tuhan itu bersifat pasif dalam arti dia mengizinkan, dia membiarkan, saudara. Tapi bukan berarti tanpa kontrol Tuhan. Dan juga bukan berarti tanpa maksud dan tujuan Tuhan. Karena nanti minggu kedua atau minggu ketiga, kita akan lihat rencana Tuhan di dalam penderitaan. Itu betul. Hari ini saya belum buka bagian itu. Nanti kita lihat minggu ketiga. Jadi di 2 poin pertama dia begitu aktif. Tapi 2 poin pertama dia pasif. Dia biarkan, dia izinkan, saudara. Jadi ketika penderitaan itu muncul, karena Allah bersifat pasif dan ia mengizinkan dan dia membiarkannya muncul, tentu juga dengan maksud dia, ya, sebagai akibat dari dosa-dosa kita. Dan juga dari maksud Tuhan tersendiri, tidak cuma oleh dosa. Nah, kalau begitu, bolehkah saya menolak penderitaan? Nanti kita lihat akan jenis-jenis penderitaan. Seperti yang saya bilang tadi, ada yang layak untuk dijalani, ada yang nggak layak untuk dijalani. Misalnya kalau penderitaan itu disebabkan oleh dosa,
Bolehkah saya bilang saya bersuka cita, saya menderita karena dosa saya? Bolehkah begitu? Tidak. Tapi kalau saya menderita karena saya melayani, saya melakukan pelayanan, saya melakukan pekerjaan Tuhan, saya melakukan misi Tuhan, itu penderitaan yang memang worth it untuk dijalankan. Nanti minggu ketiga kita akan lihat bagian itu lebih dalam. Nah, saudara-saudara, di sini kita baru melihat bahwa sebetulnya bukan hanya dosa, bukan hanya iblis, kehendak bebas. Allah sendiri mengizinkannya untuk maksud yang lain. Nah, karena itu kita tiba pada poin yang ketiga, yaitu poin yang membuat kita mengerti ketika Tuhan mengizinkan penderitaan kepada kita, dia ada alasan-alasan. Ketika dia mengizinkan kesengsaraan menimpa kita, dia ada tujuan-tujuan. Nah, beberapa alasan mengapa Tuhan izinkan penderitaan. Yang pertama, ini dia. Supaya kita semakin mengerti kehendak Tuhan. Ketika Tuhan izinkan kesengsaraan, penderitaan menimpa hidupmu, menimpa kita, maka ingat satu hal. Mungkin Tuhan ingin supaya engkau bisa mengerti kehendak Dia lebih dalam. Contoh Alkitabnya adalah Ayub, saudara. Ayub, dia berkata di dalam Ayub 42 ayat 5. Saya nggak catat ya, mohon maaf. Ayub 42 ayat 5. Ayub berkata begini, dengarkan baik-baik. Ayub bilang begini, selama ini selama ini hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau. Tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Jadi terjemahan bebas ini, oke, selama ini saya cuma dengar kata orang aja tentang engkau Tuhan. Tapi hari ini setelah dia menderita, aku sendiri melihat engkau. Wow. Jadi sebelum Ayub mengalami penderitaan, pemahaman pengenalan dia akan kehendak Tuhan belum sempurna. Sebelum dia menderita. Karena dia bilang, ya selama ini aku cuma dengar kata orang aja tentang engkau. Tapi hari ini baru aku lihat engkau sendiri. Walaupun dia orang yang saleh, dikatakan di negerinya oleh Tuhan. Tapi sebelum dia menderita, konsep dia, pengenalan dia akan siapa Tuhan dan kehendak Tuhan belum sempurna. Tapi begitu Tuhan izinkan dia menderita luar biasa, berlevel-level. Ya, pertama harta bendanya habis. Kedua, anak-anaknya mati semua. Ketiga, dia mengalami satu penderitaan yang gak sembuh-sembuh. Waduh, kalau saya alami itu mungkin belum keluar dari rumah sakit. Ya. Itu ngeri sekali, saudara, penderitaan itu. Tapi setelah dia menderita dan saat penderitaan itu, dia baru ngerti kehendak Tuhan seutuhnya. Jadi Ayub, waktu dia menderita, dia masih sempat tanya, kenapa Tuhan, kenapa Tuhan, kenapa Tuhan? Tapi di ujung penderitaan itu, akhirnya dia bilang, oke, hari ini aku lihat engkau. Selama ini aku cuma dengar kata orang tentang engkau, tapi sekarang aku melihat engkau sendiri, Tuhan. Waktu saya berbaring di rumah sakit, saya berpikir gitu ya, saya nggak nyangka saya jantung lemah. Kenapa saya bisa jantung lemah tinggal 30%? Saya dulu mantan pelari maraton, 7 piala saya sudah. Saya selisih 2 menit lebih aja dari juara nasional Indonesia. Kalau Bapak Ibu masih ingat Guardus Namonome, orang NTT atau orang mana itu juara nasional zaman itu. Saya sedikit berapa menit aja. Saya bukan atlet. Modal saya karena saya terlatih lari di gunung, naik gunung, turun gunung, ngejar babi hutan kalau berburu. Kuat sekali jantung saya. Nggak hanya itu, saya pemain sepak bola. Ya jelek-jelek saya punya teman yang hari ini masih eksis di PSSI di usia 19. Pelatihnya. Itu satu tim loh dengan saya. Begitu dia bilang, kenapa jantung kamu kok lemah sekali? Nggak tahu dok.
Saya ini orangnya kuat sekali loh jantung saya dulu. Saya kaget, saudara. Saya merenung. Dan saya mulai melihat orang yang pernah jantung lemah. Ada yang naik sedikit ada, tapi ada yang mendatar. Tapi ada yang terus merosot, akhirnya pasang baterai. Baterai, apa namanya itu? Baterai untuk membuat detak jantung. Dan yang paling akhir dari pengobatan jantung lemah adalah cangkok jantung. Nah, tidak mungkin itu kita capai, itu terakhir. Kalau pasang baterai mungkinlah. Kayak pendeta almarhum Yusman Leong, dia meninggal sebelum COVID karena jantung lemah. Lalu saya mulai menghitung, waduh, usia saya berarti nggak lama lagi. Awalnya saya sempat kayak nggak terima gitu. Tapi sempat ada saat-saat tertentu saya merasa terserah Tuhan. Mau sekarang, mau kapan pun saya siap. Dan kejadian ini baru terjadi ketika kami baru mulai membuka pos perintisan baru di Kalimantan Utara. Saya ketua timnya, 5 pendeta di bawah saya. Dan sinode sedang merintis. Nah, harusnya bulan Agustus ini saya harus ke sana melantik pengurus perdana mereka. Dan kita akan lahir 2 pospri baru. Saya bilang, Tuhan, saya masih mau itu sampai selesai. Saya bingung. Gitu ya. Tapi akhirnya seperti Tuhan kasih saya damai sejahtera untuk menerima keadaan itu. Saya mengerti kehendak Tuhan, apapun yang Dia mau. Saya harus taat. Seperti Ayub, saudara. Yang kedua, kita lihat yang kedua, saudara. Alasan yang kedua, supaya kerajaan Allah dinyatakan. Supaya kerajaan Allah dimasyurkan. Saudara, dalam Yohanes 9 ayat 1-3 diceritakan ada satu orang yang lahir sejak buta. Yang buta sejak lahir, yang lahir sejak buta. Oh, itu keliru ya. Yang buta sejak lahir itu yang benar. Ya. Ini kayaknya mulai error. Yang buta sejak lahir itu ada satu kisah di dalam Yohanes 9 ayat 1-3. Orang ini menderita sejak lahir karena dia buta. Kemudian murid-murid tanya kepada Yesus begini, Yesus, siapa yang salah? Orang ini kah? Atau orang tuanya? Saudara, mereka berharap Yesus akan menjawab salah satu. Wah, ini salahnya si orang ini. Salah orang tuanya yang berdosa. Mereka pikir akan itu seperti apa ya? Seperti pilihan ganda, kalau nggak A ya B, kalau nggak B ya A. Itu namanya kuesioner atau pertanyaan tertutup kalau di dalam dunia penelitian. Tapi kalau pertanyaan terbuka itu wawancara. Isi yang kita wawancara bisa jawab lebar-lebar, panjang lebar kemana bisa. Tapi ini A atau B nih Tuhan, B atau A ini Tuhan. Tuhan bilang begini, dia jawab dalam ayat berikutnya ya. Bukan dia dan bukan juga orang tuanya. Tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Loh, apa hubungannya orang buta sejak lahir akan menyatakan kerajaan Allah, pekerjaan Tuhan dimasyurkan? Apa hubungannya? Saudara, ketika orang itu disembuhkan, orang ini memuliakan Tuhan. Atau karena orang itu menderita sedemikian rupa, tapi dia tetap sabar dan penderitaannya, dia tetap beriman pada Tuhan, orang juga akan mengasurkan nama Tuhan. Jadi ada kalanya kita harus sakit begitu lama, gak sembuh-sembuh, saudara jangan kecewa. Mungkin lewat sakitmu, kau akan memberitakan Injil bagi orang lain. Orang akan mengerti imanmu, betapa orang ini sabar dalam penderitaannya. Mereka mengerti. Kasus kedua di ayat pasal 11, Yohanes 11 ayat 4. Ini cerita tentang Lazarus. Lazarus itu sakit, lalu ada orang bawa berita Lazarus sakit ini kepada Yesus. Yesus, itu si Lazarus yang kau kasihi itu lagi sakit. Yesus jawab lagi begini, ayat 4.
penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan. Nah, betul, ketika dia membangkitkan Lazarus, orang memuliakan Tuhan, saudara. Jadi dari dua kisah ini, seringkali penderitaan itu dipakai oleh Tuhan dengan alasan supaya kerajaan Allah dinyatakan, nama Tuhan dimuliakan, dan kita memuliakan Allah dalam hidup kita. Saya merasakan memang tidak mudah bagian itu. Ada seorang pendeta, anak buahnya Pak Stephen Tong, dulu namanya pendeta Amin Chung. Dia satu-satunya pendeta reform yang asalnya dari Bangka, dari Lumut kalau nggak salah. Dia udah meninggal kena kanker beberapa belasan tahun yang lalu. Saat-saat terakhir dia sakit, dia tarik dia punya infus masuk ke kamar-kamar pasien yang sama kayak dia. Lalu dia ceritakan tentang Kristus, ceritakan tentang jalan keselamatan bagi mereka. Banyak yang terima Yesus selama dia di rumah sakit itu. Dan akhirnya dia meninggal. Saudara, penyakit kita, penderitaan kita, kesengsaraan kita harus pakai itu untuk menyatakan kerajaan Allah, nama Tuhan bagi orang lain. Yang ketiga, alasan ketiga Tuhan membiarkan kita menderita supaya bertumbuh dalam iman. Nah, inilah yang kita baca tadi, saudara. Tadi Paulus bilang, satu sisi kita begitu damai sejahtera karena kasih karunia Allah di Roma 5 ayat 1-5 tadi. Kita boleh memperoleh jalan masuk oleh iman di dalam kasih karunia itu. Kita berjumpa dengan Yesus, sukacita penuh luar biasa. Tapi ingat, karena imanmu juga kau harus membuktikannya ketika dalam kesengsaraan. Ketika di dalam penderitaan, ke dalam yang namanya kesusahan, maka engkau juga harus membuktikan imanmu. Lalu di sana dikatakan, ya, kesengsaraan itu akan menimbulkan ketekunan dalam imanmu, dan ketekunan akan menimbulkan tahan uji di dalam imanmu, dan tahan uji akan menimbulkan pengharapan. Karena alasan iman, maka kita harus menderita. Dan mesti siap menderita. Kalau ada iman yang tidak ada ujiannya, itu iman yang lemah. Mentalnya nanti lemah sekali. Karena itu, karena alasan iman, atau karena iman itu, maka kita harus siap. Kita mesti bermegah satu sisi, yang lain juga kita harus siap. Ya, dan yang keempat, ya, supaya menjadi berkat bagi orang lain. Saudara, Paulus bicara dalam 2 Korintus 1 ayat 8 dan 9. Saya baca itu ya untuk kita. Sebab kami mau, saudara-saudara, supaya kamu tahu akan penderitaan yang kami alami di Asia kecil. Beban yang ditanggungkan atas kami begitu besar dan begitu berat, sehingga kami telah putus asa juga akan hidup kami. Bahkan kami merasa seolah-olah kami telah dijatuhi hukuman mati. Tetapi hal itu terjadi supaya kami jangan menaruh kepercayaan pada diri kami, tetapi hanya kepada Allah yang membuktikan, yang membangkitkan orang-orang mati. Saudara, ini sih Paulus mau mengatakan yang menderita karena pelayanan kepada orang lain. Ini penderitaan yang worth it, kita harus jalankan. Kalau kau menderita karena kesalahanmu, itu nggak worth it. Tapi kalau kau menderita karena melayani orang lain, karena demi kebaikan orang lain, karena demi keselamatan orang lain, karena demi orang percaya kepada Tuhan, itu penderitaan yang layak untuk kita jalani. Paulus mengalami itu di Asia kecil, dan salah satunya di Korintus. Karena itu dia bilang, betul, walaupun kami sudah putus asa, tapi kami tetap mengandalkan Dia, berpegang pada Dia. Siapa yang bisa meragukan Rasul Paulus? Dia juga salah satu rasul yang sangat menderita, saudara. Penderitaan Paulus luar biasa. Dan yang kelima, yang terakhir, karena iman yang kita miliki, itu alasan yang kelima, mengapa Tuhan membiarkan kita menderita. Nah, kalau tadi itu bicara juga kaitan dengan iman, tapi ini lebih karena alasan iman itu sendiri.
Saya mau baca dalam 1 Petrus 1 ayat 6 sampai 7. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang panas, yang diuji kemurniannya dengan api sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Kristus Yesus menyatakan dirinya. Saudara, salah satu alasan Tuhan membiarkan menderita supaya imanmu dimurnikan. Amin. Amin. Saya mau kasih tahu, banyak orang beriman, imannya belum tentu murni. Imannya masih plus sesuatu. Kayak kalau kita mendulang emas, menambang emas, ketemu butiran emas yang sebesar gini deh, itu belum tentu murni emas. Dia bercampur dengan pasir, campur dengan batu. Karena itu harus dibakar dulu sampai memisahkan emas dengan pasir dengan batu. Bahkan tukang emas mengatakan emas baru betul-betul murni dari kotoran kalau sudah 7 kali dibakar. 7 kali bakar emas itu betul-betul murni, luar biasa. Nggak ada lagi kotorannya. Nah, emas itu makin dibakar 1 kali, 2 kali, sampai 7 kali, makin dia banyak kali dibakar, makin dia murni. Iman kita juga demikian. Campurannya banyak. Jangan-jangan kita datang ke gereja, iman kita bilang, iya saya percaya Tuhan, saya beriman pada Tuhan, tapi campurannya masih banyak. Campurannya apa, Musa? Banyak. Pertama, paham-paham nenek moyang kita bisa jadi. Saya percaya Tuhan, tapi satu sisi dari baca, saya juga percaya ajaran nenek moyang saya, padahal itu bertentangan dengan Injil. Yang kedua, motivasi-motivasi yang ada di dalam hati kita, itu menjadi campuran iman yang gak benar. Apa motivasimu? Ada banyak. Apalagi ada banyak kepahitan mungkin. Ada banyak yang belum dibereskan. Sehingga imanmu itu masih terus digerogoti oleh hal-hal seperti itu. Karena itu, kadang-kadang Tuhan izinkan engkau menderita supaya imanmu yang campurannya masih banyak itu, masih banyak kotoran itu, makin murni, dan makin murni. Dan salah satu ajaran yang jelas dalam eskatologi kita, makin dekat Tuhan Yesus datang, Tuhan akan makin sering memurnikan gerejanya. Maka kalau kita lihat hari ini, orang pergi meninggalkan gereja, itu bisa jadi bagian dari pemurnian. Tuhan sedang membersihkan gerejanya dari orang-orang yang dia tidak pilih. Bisa jadi. Ya. Atau sebab itu luar biasa kesengsaraan, ya, penganiayaan datang, tetap setia, jumlahnya nggak berkurang, tetap itu. Berarti itu orang-orang yang murni di hadapan Tuhan, sudah dimurnikan. Dan kita makin lama makin ori iman kita, karena berproses makin kuat. Terakhir, bagian yang keempat, kita lihat beberapa pendapat tokoh-tokoh Kristen, yang teolog-teolog, penulis-penulis juga, pengkhotbah-pengkhotbah, mereka bicara apa tentang penderitaan. Yang pertama, penderitaan adalah alat pengasah yang digunakan Tuhan untuk menunjukkan keindahan dan kemuliaannya. Ini Billy Graham ngomong demikian. Ya, alat pengasah, saudara. Ya, penderitaan itu seperti alat yang mengasah kita supaya kita makin tajam, makin peka, sehingga kita makin bagus, makin baik. Ya, dipakai Tuhan untuk mengasah kita. Max Lucado, ya, dia bilang begini: penderitaan bukanlah hukuman atau balasan dari Tuhan, tetapi lebih merupakan alat yang digunakannya untuk membentuk kita menjadi sosok yang kuat dan beriman. Wow. Selalu akhirnya baik, saudara. Ya. Joyce Meyer, ya, penderitaan memang tidak pernah mudah, tetapi itu membawa kita lebih dekat kepada Tuhan.
Dan memberi kita empati kepada orang lain yang juga menderita. Kalau kita pernah menderita, kita akan lebih empati juga kepada orang Kristen yang lain yang menderita. Karena itu membawa kita lebih dekat. Philip Yancey, dia ngomong begini. Ketika kita menderita, kita memiliki kesempatan untuk mengalami kehadiran Tuhan dengan cara yang tidak mungkin dalam kenyamanan dan keberhasilan. Saudara, waktu saudara lagi sukses, saudara lagi berhasil, saudara lagi sedang nyaman-nyamannya hidup saudara, saudara susah sekali mengalami hadirat Tuhan.